Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran PowerPoint untuk kelas 10. Nah, untuk materi PowerPoint itu sendiri, yang ingin kita capai ada 6, yaitu master slide, animasi, transisi, action, dan hyperlink, serta timing. Untuk kali ini, saya akan melakukan penjelasan bagaimana cara mengoperasikan master slide itu hingga timing. Oke, secara teori kalian sudah catat, jadi cukup saya memperagakan bagaimana cara menggunakan keenam item ini. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke master slide. Silakan perhatikan kursor yang saya pakai. Yang pertama, kita menggunakan tambahkan dulu slide, yaitu new slide. Dan jika kita ingin menggunakan master slide, kalian arahkan kursor ini ke bagian bawah. Nah, jika sudah muncul normal seperti ini, tekan Shift pada keyboard Anda dan klik 2 kali cepat. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya layar untuk master slide sudah siap. Nah, tinggal kita melakukan editing seperti apa yang kalian inginkan. Contohnya saja, saya ingin melakukan editing gambar, memasukkan sebuah gambar. Jadi, saya masuk ke insert, picture, dan cari gambar favorit yang sesuai keinginan Anda. Gambar apa yang bagus menurut Anda? Saya pakai pemandangan ini. Ini contoh ya. Sekarang silahkan atur berdasarkan jendelanya. Dan seperti ini hasilnya. Nah, sedikit penjelasan perbedaan antara master slide dengan master biasa. Jika master slide itu, kalau kita membuat slide seperti ini, maka slide berikutnya itu akan mengikuti seperti gambar pertama. Beda dengan slide biasa, jika kita memberikan gambar pada slide pertama, dia tidak akan mengikuti gambar berikutnya. Contoh saja seperti ini. Ini adalah contoh master slide ya. Sekarang kita sudah bisa tutup. Cara menutupnya itu bisa kembali ke bawah sini bagian normal atau cukup escape. Nah, ini contohnya. Oke. Saya simulasikan dulu, saya hapus pada bagian bawah ini. Dan saya maksud tadi, jika kita sudah mengatur gambar master slide, jika kita tambahkan new slide, maka gambarnya akan sama seperti yang pertama. Beda dengan slide biasa, jika kita kasihkan background. Kita simulasikan ya, pembuatan background secara biasa. Kita buat file baru dulu, new, blank present test. Nah, adik-adikku sekalian, ini adalah tampilan PowerPoint yang biasa. Nah, sekarang kita coba melakukan pengeditan dengan gambar yang sama. Menggunakan gambar yang sama, atau kasih full. Ini bukan master slide ya, ini slide biasa. Gambarnya kita pakai yang sama. Nah, gambarnya seperti ini. Jika slide biasa, pada saat Anda menambahkan slide baru, dia tidak akan ikut gambar yang sebelumnya. Beda dengan master slide. Kita hapus dulu. Beda dengan master slide. Ini tadi master slide yang sudah kita set. Dan jika kita tambahkan, dia akan sama. Itu perbedaannya. Jadi saya ulangi lagi, dicatat ya. Perbedaan antara slide master dengan master biasa. Jika slide master, jika kita sudah mengedit berdasarkan keinginan kita, apabila ingin kita tambahkan slide baru, maka dia akan mengikuti slide pertama yang kita edit. Seperti ini. Dan jika slide biasa adalah slide yang jika kita edit, apabila ingin menambahkan slide baru,
dia tidak akan ikut seperti format yang sudah kita set dulu sebelumnya. Oke? Oke, itulah tadi penjelasan tentang master slide. Sekarang kita masuk ke animasi. Nah, untuk animasi saya sendiri ini, kita buka dulu new slide. Nah, ini adalah kita hapus dulu ini dengan cara delete. Nah, kita akan melakukan simulasi tentang animasi. Untuk animasi, langsung saja arahkan kursor ke menu paling atas ini, ada animasi. Yang harus Anda ketahui, animasi itu ada 3. Ada itu kita masukkan dulu objek. Objek yang ingin kita lakukan aksi. Nah, ini ya. Kita gunakan 4 kotak. Kenapa 4 kotak? Nanti kita lihat. Nah, seperti tadi yang saya bilang, untuk menggunakan animasi, kalian cukup langsung masuk ke animasi. Nah, harus Anda ketahui, animasi itu ada 3. Ditambah 1 warna putih motion. Jadi jumlahnya 4. Nah, saya jelaskan dulu. Entrance. Ini adalah animasi ya, 3-3-nya. Entrance adalah animasi yang digunakan untuk memasukkan objek yang ditandai dengan warna hijau. Sedangkan warna kuning itu namanya emphasis. Emphasis adalah penggunaan animasi yang akan melakukan pergerakan di dalam slide. Oke, dia bergerak di dalam slide. Sedangkan exit itu ditandai dengan warna merah, digunakan untuk mengeluarkan objek yang berada di dalam slide. Dan yang terakhir adalah motion pad. Motion pad itu adalah pemberian animasi kepada objek berdasarkan arah yang kita inginkan. Oke, jadi saya ulangi. Entrance itu animasi masuk, ditandai dengan warna hijau. Emphasis adalah animasi keluar. Emphasis adalah animasi yang bergerak di dalam atau ditandai dengan warna kuning. Sedangkan exit adalah animasi keluar yang ditandai dengan warna merah. Dan motion pad adalah animasi yang bergerak sesuai dengan keinginan kita ditandai dengan warna putih. Oke, sekarang kita akan lakukan pemberian animasi. Nah, warna biru ini, biru tua ini kita akan memberikan animasi entrance. Nah, cara menggunakannya itu tekan objek yang kita inginkan. Kemudian pilih salah satu objek menu di entrance ini. Seperti saya gunakan grow and turn. Oke, ini adalah animasi masuk. Jika selesai kalian memberikan animasi, dapat kalian lihat dengan pemberian angka 1, artinya dia sudah ada animasinya. Atau kita masuk ke animation pen. Kalau belum percaya, ini ada animation pen yang bisa kalian lihat bahwa ini ada animasi yang ada pada objek ini. Selanjutnya, kita masuk ke objek kedua. Kita menggunakan emphasis. Emphasis itu animasi bergerak di dalam objek slide. Contohnya kita pakai spin. Nah, oke. Spin sudah juga. Ini sudah ada di tanda warna kuning. Sedangkan yang ketiga adalah animasi exit, steer and turn. Oke, sudah ada juga di tanda nomor 3. Nomor 4. Sekali lagi saya jelaskan ya. Cara menggunakannya itu klik dulu, baru pilih objek animasi. Saya ingin menggunakan yang lingkaran deh. Nah, contohnya sudah ada di sini. Ada hijau, kuning, merah, dan putih. Nah, jika kita presentasekan, hasilnya akan seperti ini. Ini kita masuk ke entrance. Entrance itu bagaimana caranya dia masuk? Nah, dia muncul ya. Nah, untuk yang kuning, yang merah ini, kita gunakan
emphasis. Emphasis itu dia bergerak di dalam objek atau dia bergerak di dalam slide. Contohnya seperti ini. Nah, untuk yang hijau tadi kita gunakan exit, maka dia akan keluar dari slide ini. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan keluar. Dan untuk biru muda, tadi kita terapkan motion, maka dia tadi motion lingkaran, dan tadi akan berbentuk lingkaran. Nah, itu goyang secara lingkaran. Oke, seperti itu untuk animasi. Oke, itulah tadi penjelasan tentang animasi. Sekarang kita masuk di transisi. Apa itu transisi? Yaitu pemberian animasi antar slide. Nah, contohnya bagaimana? Animasi cukup simpel bagi saya. Menurut saya, mungkin bagi adik-adik sekalian juga simpel. Cara penggunaannya transisi itu slide yang diinginkan itu kita klik. Saya mau klik yang pertama supaya ada transisi perpindahan pada saat ke slide kedua. Contohnya untuk pemberiannya itu kita klik objek slide yang diinginkan. Seperti ini saya klik nomor 1. Maka transisi. Langsung ke menu transisi. Silahkan pilih transisi. Seperti apa yang kalian inginkan. Saya gunakan honeycomb. Oke. Nah, itu sudah selesai. Coba kita terapkan. Maka tampilannya akan seperti ini pada saat memulai slide. Oke. Itulah tadi transisi. Sekarang kita masuk ke action. Oke. Yang harus diketahui, action itu ada 2. Kita tambahkan layar dulu. Kita tambahkan objek supaya actionnya bisa digunakan. Action itu bisa digunakan pada saat mempunyai objek. Nah, untuk yang biru, untuk menggunakan action, kita cukup buat tadi objek seperti ini. Klik salah satunya warna biru. Kemudian kita masuk ke insert. Di sini ada menu link. Oke, action. Saya pakai 2. Action. Nah, perhatikan di sini. Action itu ada 2. Ada mouse click dan mouse over. Mouse click adalah action yang dilakukan jika diklik dia akan pindah. Oke. Dan sedangkan mouse over jika kita sentuh dia akan pindah. Nah, contoh simulasinya seperti ini. Kita masuk ke yang biru ini, kita gunakan mouse click. Nah, mouse click, kita tekan hyperlink to. Nah, untuk action, dia terbatas. Dia hanya bisa next slide, preview slide atau slide sebelumnya, next slide itu slide selanjutnya, slide pertama atau slide terakhir. Kebetulan kita berada pada slide ketiga, artinya slide terakhir, maka kita akan pindah lingkang ke slide pertama. Nah, kita pilih first slide, maka tadi sebentar ini jika ditekan tombol biru ini, kita akan masuk ke slide nomor 1. Jika selesai, kita oke. Nah, ini adalah mouse click tadi yang biru. Sekarang kita ke mouse over yang warna kuning murtad ini. Nah, caranya kembali sama. Kita klik objek yang diinginkan, masuk ke action. Nah, di action ini pindahkan mouse click ini ke mouse over. Mouse over itu jika kita sentuh sebentar warna kuning, dia akan pindah ke slide sebelumnya atau previous slide, atau dia akan sebentar ke slide nomor 2. Tekan OK. Nah, selesai. Untuk membuktikannya, kita perhatikan dulu ya. Yang biru ini sebentar akan masuk ke nomor 1 atau materi. Jika kita sentuh sebentar yang yang kuning, dia akan pindah ke slide nomor 2 yang ada 4 kotak. Oke, kita coba. Kita masuk ke mouse click dulu. Mouse click kan warna biru. Untuk membuktikan bahwa
actionnya sudah berfungsi. Jika kita sentuh warna biru, dia akan berubah menjadi tangan. Kita coba ya. 1, 2, 3, diklik. Nah, dia akan pindah kan? Tadi pindah ke slide pertama. Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kuning adalah mouse over. Nah, jika mouse over, perhatikan kursor ini. Saya hanya sentuh, dia akan pindah ke nomor 2. Yang 4 kotaknya tadi. Oke, seperti itu penerapan dari action. Nah, sekarang kita masuk ke yang keempat, yaitu, yang kelima adalah hyperlink. Hyperlink itu hampir sama dengan action. Cuma action itu hanya bisa next, previous, last slide, dan first slide. Kalau hyperlink, kita bisa melingkan slide itu kemana saja slide yang ingin kita tuju. Contohnya saja. Oke, untuk slide ini kita tambahkan slide lah 10. Kemudian kita kasih nomor ya. Ini sudah nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, contoh penerapan hyperlink cukup kita buatkan objek. Kita buatkan objek dulu ya. Kita buat bentar lagi. Nah, cara penggunaan hyperlink ini, kita klik objek yang diinginkan, kemudian arahkan ke hyperlink. Nah, hyperlink ini tadi hampir sama dengan action, tapi bedanya ini. Kalau hyperlink, kita pilih flash disk document. Nah, jika kita slide hyperlink itu bisa memilih tujuannya secara langsung. Tidak mesti slide pertama, slide terakhir, slide sebelumnya, dan slide selanjutnya. Kita bisa langsung tunjuk nomor 6. Ini slide 4, posisinya dia akan langsung ke slide nomor 8. Dan tekan OK. Oke, begitu juga dengan selanjutnya. Kita coba ya. Nah, ini tadi slide nomor 4. Jika kita tekan kotak lingkaran ini, maka dia akan pindah ke nomor 8. Kita coba ya. Oke, berhasil kan? Nah, itulah contoh penerapan dari hyperlink. Nah, terserah nanti kalian tinggal explore di dalam hyperlink itu apa-apa saja yang ingin kalian lakukan. Oke, di sini banyak sekali. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke timing. Timing adalah pemberian waktu pada suatu objek. Oke, pemberian waktu pada suatu objek. Nah, langsung saja kita simulasikan. Saya masuk ke slide nomor 5. Nah, untuk penerapannya timing ini, kita gunakan satu objek. Oke, kita pakai objek yang berputar nanti, ya objek ini, yang semi jangkar. Nah, kita klik, kita pilihkan animasi. Tapi untuk penerapan timing, kita pakai animasi dulu ya. Kita menggunakan salah satu animasi. Nah, kita pakai animasi yang berputar deh. Nah, seperti ini. Nah, ini baru penggunaan animasi. Nah, kita terapkan timingnya seperti apa. Nah, untuk pemberian timing, kita arahkan kursor ini ke bagian sini. Perhatikan di layar. Kemudian, kita tekan arah panah ke bawah. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Start on click adalah pemberian animasi pada saat kita klik, maka dia akan bekerja atau berputar. Atau start with previous. Start with previous adalah
objek yang kita pasang sebentar, dia akan bekerja pada saat teks sebelumnya atau objek sebelumnya sudah ditekan atau di enter. Nah, kalau start after previous, objek ini akan berputar terus-menerus selama masih berada pada slide nomor 5. Oke? Nah, itu untuk ketiga ini. Sekarang kita masuk ke timing. Nah, timing gambarnya akan seperti ini. Di sini timing ada 2, ada 3 ya. Nah, seperti tadi saya katakan, objek sebentar ini dia akan berputar jika saya klik. Oke? Atau ini objek ini sebentar akan berputar setelah dia muncul. Ada aksi sebelumnya, setelah aksi sebelumnya itu selesai, baru dia bekerja. Atau pakai after previous. After previous itu pada saat slide nomor 5 tampil, maka ini akan berputar terus menerus berputar. Oke? Nah, kita gunakan after previous. Nah, di sini ada delay. Delaynya itu lama bergeraknya. Nah, di sini durasinya itu adalah kecepatannya. Semakin sedikit angka dari secondnya, maka semakin cepat. Semakin banyak, maka semakin lambat. Nah, kita pakai yang nomor 5, itu very slow. Nah, di sini ada repeat. Repeat itu adalah dia akan mengulangi seberapa banyak. Apakah sebentar objek ini berputar sebanyak 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 10 kali. Nah, atau until next click. Until next click itu pada saat kita klik, dia akan berhenti. Atau until end of slide. Artinya, objek ini akan berhenti pada saat ini selesai. Slide ini dipindahkan. Kita pakai until end of slide ya. Selebihnya nanti tinggal kalian operasikan di dalamnya. Seperti apa yang dimaksud. Explore ya yang di dalamnya. Oke, kita tekan OK. Oke, dia berputar. Nah, kita simulasikan. Tadi pakai previous pada saat aktif sebentar ini slide, ini otomatis berputar terus menerus. Nah, seperti ini. Ini akan berputar terus menerus sampai slide ini berpindah ke slide berikutnya. Oke? Seperti itu penggunaan dari keenam animasi ini, action ini atau menu dari PowerPoint. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.